Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita membaca kitab Hasyiah Al-Usul Thalathah Syekh Ibn Qasim An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala atas kitab Thalathatul Usul Adillatuha Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Dan inilah pertemuan yang ke-6 di halaman yang ke-20. Imam Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Waqala, dan telah berkata siapa Al-Bukhari, wal Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada beliau. Siapa Imam Al-Bukhari? Ibn Qasim rahimahullah mengatakan huwa Muhammad ibn Ismail. Imam Al-Bukhari, beliau adalah Muhammad ibn Ismail, Jabalul Hifz, ya, Jabalul Hifz, ya, gunungnya hafalan. Sahibus Sahih alladhi huwa asahhul kutubi ba'da kitabillah, penulis kitab Sahih Al-Bukhari yang merupakan kitab yang paling sahih sesudah kitabullah Al-Quranul Karim. Al-Mutawaffa sanata mi'atain wa sitt wa khamsin rahimahullahu ta'ala. Wafat tahun 256 Hijriah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Beliau mengatakan, Al-Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Dalil, ya, berilmu sebelum berucap dan beramal. Tarajjama rahimahullah bil bada'ati bil ilmi. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat judul, ya, meletakkan judul dalam Sahih Al-Bukhari, ya, bil bada'ati bil ilmi, agar seseorang itu memulai dengan berilmu terlebih dahulu. Kenapa? Lianna ta'allumal ilmil fardhi muqaddamun 'alal qawli wal amali. Lianna, karena ta'alluma, mempelajari al-ilmil fardhi, mempelajari ilmu yang fardu ain, muqaddamun, didahulukan al qauli wal amal, didahulukan atas, ya, berucap dan beramal. Mempelajari ilmu yang fardu ain, mempelajari ilmu yang wajib ain, ya, yang wajib atas setiap mukallaf, setiap orang, ya, didahulukan sebelum berucap dan beramal. Wadzalika, hal itu, anna qaulal mar'i wa amalahu, karena ucapan seseorang ataupun amalannya la yasluhu, tidak pantas, tidak sah, tidak diterima illa idza sadara an ilmin, kecuali apabila terlahir dari ilmu. Ya, ucapan seseorang ataupun amalannya, ya, tidak akan baik, tidak akan diterima, tidak akan sah kecuali apabila terlahir dari ilmu, terlahir dari ia mengetahui apa yang dia ucapkan, apa yang dia amalkan. Wa fil hadits, dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang mengamalkan amalan tertentu, apapun itu bentuk amalannya, laisa alaihi amruna, ya, tidak ada perintah dari kami atas amalan tersebut, fahuwa raddun, maka hal itu tertolak. Ya, maka hal itu tertolak. Atau siapapun yang beramal satu amalan yang bukan dari urusan kami, bukan dari agama kami ini, maka dia tertolak. Amalan itu tertolak. Waqad qila, bahkan ada yang mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan siapa saja yang tanpa ilmu, a'maluhu, maka seluruh amalan-amalannya mardudatun, tidak diterima, la tuqbalu,
Mardudatun tertolak, la tuqbalu tidak diterima. Siapa saja yang tanpa ilmu, maka seluruh amalan-amalannya mardudatun tertolak, la tuqbalu tidak diterima. Wa hal tumkinu ibadatullah allati hiya haqquhu ala khalqih. Mungkinkah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala terbesar yang wajib ditunaikan oleh makhluknya. Wa khalaqahum laha, yang merupakan tujuan Allah menciptakan manusia, illa bil ilmi. Mungkinkah ibadah kepada Allah tanpa ilmu? Mungkinkah beribadah kepada Allah kecuali dengan berdasar ilmu? Ya. Jadi seseorang tidak akan mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ya, seseorang tidak akan mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Padahal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan hak Allah yang wajib ditunaikan setiap manusia. Beribadah kepada Allah satu-satunya itu merupakan tujuan manusia diciptakan. Nah, maka benar kata Imam Al-Bukhari, berilmu sebelum berucap dan beramal. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, ya, surat Muhammad ayat 19. Fa'lam, ya, dan ketahuilah, ya, ilmuilah. Ya, fa'lam ini perintah untuk berilmu. Ya, dan berilmulah, ketahuilah, annahu la ilaha illa Allah, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wastaghfir li dzambika, dan mohonlah maghfirah, ampunan untuk dosa-dosamu. Istadalla al-musannif rahimahullah bihadhil ayatil karimah ala wujubil bada'ati bil ilmi qabla al-qawli wal amali. Penulis Syekh Muhammad rahimahullah berdalil dengan ayat yang mulia ini, ayat 19 dari surat Muhammad ini, ala atas wujubil bada'ati bil ilmi, atas wajibnya memulai, ya, dengan berilmu terlebih dahulu, qabla al-qawli, sebelum berucap, wal amali, dan beramal. Kama istadalla biha al-Bukhari rahimahullah, sebagaimana al-Imam al-Bukhari juga berdalil dengan ayat ini, ala sihhati ma tarajjama bihi, ya, untuk menunjukkan benarnya, ya, judul yang telah beliau tuliskan dalam Sahih Al-Bukhari, yaitu apa? Babul ilmi qabla al-qawli wal amali. Ya, dalil, ya, wajibnya berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Wa dzalika anna Allah Ta'ala amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi amrayn. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan dua perintah. Bil ilmi, yang pertama, ya, fa'lam, perintah agar beliau berilmu. Tsumma, kemudian bil amali, dengan amal, wastaghfir li dzambika, dan, ya, lakukanlah sebab-sebab yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosamu, yaitu dengan beramal. Dengan beramal ketaatan, kesalehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal mabdu'u bihi al-ilmu. Ya. Yang disebut terlebih dahulu dari dua perintah itu adalah al-ilmu, berilmu, fa'lam, berilmu. Fi qaulihi fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam ini adalah perintah untuk berilmu. Ya, ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Tsumma aqabahu bil amal. Kemudian Allah menyusul perintahnya dengan perintah agar beramal, fi qaulihi, dalam firman-Nya, wastaghfir li dzambika, dan mohonlah ampunan atas dosa-dosamu, yaitu perintah agar Nabi SAW melakukan, ya, amalan-amalan, ya, yang mendatangkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fadalla ala anna martabatal ilmi, ini menunjukkan bahwa kedudukan ilmu muqaddamatun ala martabatil amali. Ya, didahulukan di atas kedudukan amal. Ya, posisi ilmu didahulukan atas amal. Wa annal ilma syartun fi sihhatil qawli wal amal. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya, ya, berilmu itu merupakan syarat
sahnya ucapan ataupun amalan. Berilmu merupakan syarat sahnya ucapan ataupun amalan. Fala yu'tabaru illa bihi. Baik ucapan ataupun amalan tidak akan dianggap kecuali apabila berdasarkan ilmu, terlahir dari ilmu. Fahuwa muqaddamun alaihi. Maka ilmu itu ya didahulukan, ya dipentingkan terlebih dahulu di atas ucapan dan amalan. Li'annahu musahhihun niyati, ya al-musahhihatu, li'annahu musahhihun niyatil musahhihati lil amali. Karena ilmu ini menjadikan sah sebuah niat, yang niat itu menjadikan sah suatu amalan. Amal tidak akan sah tanpa niat, sedangkan niat tidak akan sah tanpa ilmu. Oleh karenanya, ya ilmu didahulukan atas amal. Ilmu didahulukan atas amal. Ya. Ini sisi ya pendalilan dari surat Muhammad ayat 19, bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan Nabi SAW dengan dua perintah. Yang pertama, perintah agar beliau berilmu, kemudian disusul dengan perintah agar beliau beramal. Ya, maka menunjukkan bahwa ilmu didahulukan atas ucapan dan amalan. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amali. Syekh Muhammad kemudian mengatakan fabada'a. Jadi ayat ini, ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya mendahulukan perintah berilmu qabla al-qawli wal amal, sebelum perintah agar berucap dan beramal. Haitsu qala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Perintah agar beliau berilmu terlebih dahulu. Ya, ilmuilah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman wastaghfir li dzambik. Dan mohonlah ampunan atas dosa-dosamu. Ya, beramallah amalan-amalan saleh yang mendatangkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yabda'u illa bil ahammi fal ahammi. Allah tidak akan memulai kecuali dengan yang paling penting, kemudian disusul yang terpenting. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW sendiri telah bersabda, ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah kalian dengan ya apa yang Allah Subhanahu wa taala memulai dengannya. Mulailah kalian dengan apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah memulai, mengawali, melebih dahulukan dalam ayat ini agar berilmu, maka mulailah dengan berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Nah, ini penutup muqaddimah yang pertama dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah atau salah satu usul wa adillatuha, ya, berisikan tentang 4 kewajiban yang harus diketahui oleh setiap diri kita. Tidak ada toleransi dari kita untuk tidak mengetahuinya. Yang pertama adalah ya mempelajari, ya mengilmui, memiliki wawasan tentang ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, dan ma'rifat dinil Islam, dan kesemuanya adalah dengan dalil. Yang kedua adalah beramal, ya berdasarkan ilmu. Yang ketiga mendakwahkan, ya ilmu dan amal. Yang keempat bersabar di atas rintangan dakwah. Kemudian beliau bawakan dalilnya dari surat Al-Asr, ya. Kemudian beliau bawakan ucapan Al-Imam Syafi'i bahwa surat Al-Asr ini ya sudah sangat mencukupi. Seandainya Allah tidak menurunkan keterangan dalil yang lainnya lagi, hujjah yang lainnya lagi, niscaya cukup dengan surat Al-Asr ini, karena dia telah membimbing jalan jalan kebenaran, jalan kebahagiaan seseorang yang harus dia tempuh, dan jalan kerugian seseorang yang harus dia hindari. Kemudian Imam Muhammad rahimahullah, beliau membawakan ucapan Al-Imam Al-Bukhari, ya pentingnya berilmu sebelum berucap dan beramal, dan bahwasannya berilmu itu merupakan syarat sahnya berucap dan beramal. Karena